Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita akan lanjutkan mengenai pemberian nama dengan R dan S beserta contoh-contohnya. Nah, yang pertama ini berilah nama dari senyawa yang bisa kita lihat di sini, ya, berdasarkan R dan S-nya. Sekarang kita perhatikan, seperti yang kita tahu bahwa langkah pertama itu adalah menentukan nomor atom yang terikat langsung pada C yang kiral. Ini adalah karbon yang kiral, berarti dia mengikat OH, CH2, CH3, CH3, dan H. Maka dengan demikian ada 4 gugus yang berbeda, sehingga kita perlu tentukan nomor atom yang terikat langsung. Berarti di sini adalah O, nomor atomnya 8. Di sini juga C, nomor atom 6. Ini juga C, nomor atomnya 6. Dan H, nomor atomnya adalah 1. Nah, dengan demikian berarti yang memiliki prioritas tertinggi itu adalah, kalau kita lihat berdasarkan yang kita lihat sekarang, berarti yang tertinggi itu adalah OH 1. Yang kedua adalah, nah ini kan ada CH2, CH3. Ini CH3. Berarti dengan demikian bagaimana membandingkannya? Kita bandingkan, berarti CH3 di satu sisi, kemudian yang lain adalah CH2, CH3. Maka kita lihat bahwa perbandingannya, kalau ini mengikat mengikat H semua, sementara kalau ini mengikat C. Nah, dengan demikian yang C2H CH2, CH3 itu akan lebih tinggi prioritasnya. Berarti yang nomor 2 adalah CH2, CH3. Kemudian baru yang ketiga tentunya adalah CH3. Dan yang keempat adalah H. Nah, setelah kita menentukan prioritas dari gugus yang terikat dengan karbon kiral, maka langkah selanjutnya adalah kita proyeksikan yang memiliki prioritas yang terendah, dalam ini adalah H, itu adalah yang terjauh. Nah, berdasarkan gambar ini sebenarnya kan yang terjauh itu ada 2, ya. H terjauh, CH2, CH3 juga terjauh. Maka yang kita lakukan adalah kita pegang yang memiliki prioritas yang terendah tadi, seperti ini. Kemudian kita putar sehingga ketiga gugus yang lainnya menghadap ke kita. Jadi Anda bayangkan bahwa ini yang jauh tadi sini nih sepertinya, ya, seperti ini H. Ini kan H jauh ini, ya. H-nya jauh, ya. Jadi kalau kita lihat H-nya jauh, kemudian diperlihatkan di depan mata kita. Nah, ya, Anda harus bisa proyeksikan itu, harus bisa membuatnya menjadi, ya, 3 gugus lainnya itu adalah mendekati atau ke depan kita. Berarti dalam arti kata bahwa dengan demikian nanti, ya, bisa dilakukan, ya, seperti ini. Ini adalah yang terjauh, ya. Nah, kita geser perlahan-lahan, ya. Sehingga dengan demikian kalau kita lihat berdasarkan itu, maka urutannya adalah, ya. Jadi kalau kita perhatikan, nah ini yang terjauh berarti urutannya adalah di sini adalah OH, di sini adalah CH2, CH3, ini adalah CH3. Nah, baru seperti yang tadi, tarik panah dari yang prioritas tinggi ke prioritas yang tinggi berikutnya, 1 ke 2. Dan kalau kita perhatikan bahwa di sini dia memiliki arahnya itu adalah berlawanan dengan arah jarum jam, sehingga namanya adalah tadi karena ini berlawanan dengan arah jarum jam, berarti ini adalah S. Kemudian kalau kita lihat lebih lanjut, berarti ini adalah gugus OH. OH-nya itu kalau kita lihat C-nya 1, 2, 3, 4, ya, berarti ini adalah, kemudian OH-nya berada pada posisi yang kedua. Berarti nama lengkap tentu adalah S2-butanol. Nah, demikian cara bagaimana kita harus
menuliskan ya nama-nama dari senyawa yang sudah diketahui ya. Jadi dalam hal ini contoh yang tadi kita akan dapat simpulkan bahwa namanya adalah S2-butanol. Nah, contoh berikut kita perhatikan yang ada di gambar. Nah, ini langsung kita tulis dalam reaksi Fischer, di mana gugus yang terikat itu adalah H, hidrogen, kemudian ini deuterium, hidrogen yang bermassa 2. Ini adalah Br dan CH3. Ya, nanti kita lihat kalau H nomor atomnya adalah 1. Kemudian ini deuterium. Deuterium itu sebenarnya ada H yang memiliki masanya adalah 2. Ya. Kemudian ini adalah CH3, nomor atomnya adalah 6, dan Br nomor atomnya adalah 35. Ya. Nah, setelah kita tentukan, maka kita lihat bahwa yang memiliki prioritas yang paling tinggi dalam hal ini adalah Br. Ya, 35. Kemudian diikuti oleh CH3. Baru kemudian, nah ada 2 H di sini ya, antara H hidrogen dengan deuterium. Nah, kita tahu bahwa deuterium itu masanya lebih besar. Jadi kalau ada 2 buah isotop ya, maka isotop yang paling besar masanya itulah yang memiliki prioritas yang lebih tinggi. Berarti dengan demikian D memiliki prioritas lebih tinggi dibandingkan dengan H. Ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini ya, maka dengan demikian yang paling tinggi prioritasnya itu adalah Br. Ya. Berikutnya CH3, deuterium dan H. Nah, baru seperti tadi bahwa karena H di sini ya, jadi sama aja dengan caranya yang tadi. H itu harus kita, jadi kalau biasa kita gunakan begini tangan ya. Ini adalah Br, ini adalah D, ini adalah CH3. Ya. Maka dengan demikian, H ini adalah kita taruh yang paling jauh. Nah, ya. Kemudian kita hadapkan ke depan kita. Kebetulan kalau seperti ini, ya, awalnya kan begini nih. Nah, secara tidak langsung sebenarnya udah sama persis, ya. Jadi di sini Br adalah yang nomor 1, ya. Jadi urutannya nanti adalah 1, 2, berarti berlawanan arah. Sehingga baru kita tulis nantinya ya. Nah, ini Br. Kalau kita udah tulis Br di sini, maka ini CH3-nya dan ini adalah deuteriumnya. Sehingga konfigurasi mutlaknya ini adalah berupa S ya, karena berlawanan arah. Nah, berikutnya kita perlihatkan contoh yang bisa Anda lihat ya. Berarti di sini seperti biasa kita akan urutkan dulu langkah pertama prioritasnya. Kalau O di sini adalah nomor atomnya adalah 8, kemudian CH2OH ya berarti C-nya adalah 6, ini juga 6, ini juga 1. Ya. Berarti dengan demikian prioritas tertinggi itu adalah ya, kalau kita urutkan berarti yang paling tinggi adalah OH ya. OH prioritas yang pertama, yang kedua adalah, nah, ini kita bandingkan nih sebenarnya antara COH, CO. Nah, seperti yang kita tahu bahwa kalau dia ikatannya rangkap maka disetarakan dengan 2 buah ikatan tunggal. Berarti dianggap bahwa dia memiliki 2 buah ikatan O secara tunggal. Sementara kalau ini CH2OH ya, kita bandingkan. Nah, kalau kita lihat di sini ya, jelas bahwa, nah kita bandingkan ini ada CO yang bawah, ini juga ada, yang atas ada CO, yang bukan yang ke bawah nih CH, nih ada CH, tapi di sini ada CO lagi. Nah, maka dengan demikian yang lebih tinggi prioritasnya adalah gugusnya adalah aldehidnya. Kemudian baru langkah ketiga berarti yang berikutnya adalah CH2OH dan yang keempat adalah H. Maka dengan demikian ya, kalau kita perhatikan berarti yang memiliki prioritas tertinggi itu adalah H diikuti oleh CHO aldehid, kemudian baru CH2OH. Maka dengan demikian nanti kita akan proyeksikan yang memiliki prioritas yang terendah, ini nomor 4. Jadi kalau Anda lihat berarti kalau pakai media tangan ini
ini adalah 1, 2. Jadi kalau kita perhatikan, nih mendekati kita, diusahakan dia agar jauh dengan kita. Nah, udah jauh, ya. Berarti tadi ini nomor 1, ini nomor 2. Searah atau berlawanan. Nah, Anda bisa lihat bahwa ini searah dengan jarum jam. Maka dengan demikian, ya, namanya atau penamaannya di sini adalah R, ya, karena dia searah dengan arah jarum jam. Nah, barangkali untuk contoh ini kita berikan hanya pemberian nama R atau S-nya saja, ya, karena aldehidnya mungkin pada semester 2 kita memberikan bagaimana kita memberikan namanya. Nah, untuk selanjutnya, ya, bagaimana kita menuliskan rumus strukturnya? Kalau yang kita ketahui itu sekarang adalah rumus namanya. Nah, ini dari nama. Kita harus tulis nanti rumus strukturnya seperti apa, ya. Nah, langkah pertama tentu kalau seperti ini R2 butanol. Nah, kalau R2 butanol kita tulis dulu seperti biasa. C-nya ada 4, 1, 2, 3, 4. Berarti OH-nya berada pada posisi yang kedua, ya. Ingat, ini kan nulisnya secara biasa, tidak dalam proyeksi Fisher, ya. Artinya, kalau dalam penulisan seperti ini kita tidak bisa menentukan apakah itu adalah R atau S. Nah, kita baru bisa menentukan kalau posisinya itu adalah, ya, dalam bentuk proyeksi Fisher. Nah, maka dari itu kita harus tulis dulu bentuknya dalam proyeksi Fisher, ya. Kita lihat sekarang, ya. Nah, kalau misalnya yang saya ingin tulis sekarang itu adalah dengan cara penulisan secara proyeksi Fisher, berarti ini adalah H, ini adalah OH, ini CH2, CH3, ini adalah CH3, ya. Maka kalau sudah kita tulis, ya, proyeksi Fisher-nya, kita urutkan, ini nomornya dulu, karena ini nomor yang biasa, ini adalah O8, ini adalah 6, ini adalah, ya, nomor atomnya adalah 6, ini C juga 6, ini adalah 1. Berarti prioritas tertinggi tetap adalah OH, diikuti oleh CH2, CH3, dan CH3, serta H yang paling terakhir. Berarti 1 adalah OH, 2 adalah CH2, CH3, 3 adalah CH3, dan yang paling rendah adalah H, ya. Nah, kalau kita perhatikan sekarang, ya, baru kita proyeksikan. Dan setelah kita proyeksikan seperti tadi, ya, nih, berarti yang nomor 1 adalah yang ini. H ini adalah yang paling jauh, nih, ya. 1, ini 2. Berarti dengan demikian kita akan jauhkan perlahan. Nah, ya, Anda bisa lihat bahwa posisinya sekarang ini adalah 1, ya. Ini adalah 2. Berarti posisinya adalah S, ya. Posisinya adalah S. Padahal yang kita minta adalah posisinya adalah R. Nah, kita tulis aja dulu. Berarti untuk ini kita akan bisa lihat bahwa ini posisinya adalah tadi sudah disampaikan bahwa posisinya ada S. Kalau kita misalkan ini adalah OH, berarti di sini adalah CH2, CH3, ya. Kemudian kalau ini adalah CH2, CH3, berarti di sini adalah CH3, karena posisinya tadi adalah 1, 2. Nah, kalau kita perhatikan sekarang bahwa yang kita dapatkan itu ternyata adalah posisinya adalah S. Nah, bagaimana ngerubahnya dari S, ini senyawa S, ngerubahnya jadi R. Nah, maka yang kita lakukan adalah dengan merubah, menukar gantikan posisi salah satu dari semua unsur yang ada di sini. Ya, jadi kalau kita misalkan dengan sekarang di sini, ya, kita misalkan, nah, yang kita tukar itu adalah antara H dan OH posisinya. Berarti di sini sekarang OH, yang ini adalah menjadi
H tentunya. Ini tetap CH3 jadinya. Nah, ini adalah CH2 CH3. Maka dengan demikian, kalau kita perhatikan nanti kita tulis, maka kita akan dapatkan, ya, ini adalah 1, ini adalah 2, ya, ini adalah, ya, jadi tetap aja bahwa posisinya jadi R, ya. Jadi nanti kita akan dapatkan, ini nanti ada prioritas proyeksikan yang terjauh, sehingga kita dapatkan nanti adalah posisinya adalah R. Maka dengan demikian, ya, kalau mau berubah bentuknya ini, ya, dengan demikian bentuknya atau penulisan rumusnya secara proyeksi Fisher begini, ya. Tapi kalau dalam posisi yang lain bisa juga kita menulisnya, berarti di sini ada C, ini OH, di sini ada H. Nah, ini yang mendekati CH2 CH3, dan ini juga mendekati CH3. Karena seperti yang, nah, berarti ini nih. Karena seperti yang kita tahu bahwa pada proyeksi Fisher sebenarnya bagian yang horizontal itu adalah posisinya adalah mendekati kita. Maka kita tulis begini, ya. Dan bagian yang satu lagi, ya, yang vertikal adalah menjauhi kita atau menjauhi pengamat, ya. Seperti yang kita tahu bahwa kan ini juga bisa ditulis dengan posisi rumus dimensional. Nah, kalau rumus dimensional kan 1, nah, ada yang nanti mendekati, ada yang menjauhi. Begini, berarti dan demikian yang menjauhi ini adalah H. Nah, kemudian kalau kita mau naruh HOH, terserah mau ditaruh di mana aja sebenarnya, ya. Kalau kita udah naruh OH-nya di sini, maka otomatis ini akan menjadi CH2 CH3. Nah, demikian juga berarti ini udah merupakan CH3. Ya. Jadi sebenarnya langkahnya seperti itu, ya. Kalau contoh yang ini tentu adalah rumusnya sudah diketahui berupa R, nanti kita cari rumus strukturnya seperti apa. Bisa ditulis dengan cara yang pertama seperti ini, bisa juga dengan rumus dimensional seperti ini, ya. Yang perlu adalah ketika Anda merubah itu tidak harus konsisten bagaimana cara merubahnya, ya. Ini tadi kita udah tuliskan bahwa ini konfigurasinya adalah S. Nah, seperti yang disampaikan bahwa kita bisa merubahnya itu dengan cara menukar gantikan. Tadi udah diganti nih, H dengan OH. Bagaimana halnya dengan yang lain? Nah, kita lihat contohnya, ya. Jadi yang kita tukar itu sekarang misalnya CH3 dengan CH2. Ya, berarti di sini adalah CH3, ini adalah menjadi CH2 CH3. Ya. Ini tentu yang lain yang dua lagi adalah tetap, ya. Nah, kalau seperti ini juga kalau Anda perhatikan, ya, berarti nantinya ini adalah 1, ya. Ini adalah 2, ya. Berarti dengan demikian posisinya nanti benar bahwa ini nanti akan Anda dapatkan bahwa ini adalah tetap adalah berupa R nantinya, ya. Silakan nanti dicek, ya. Jadi yang merubah itu, yang sekarang merubah, yang ini kita tukarnya posisinya, ya. Jadi kalau di sini awalnya, nah, kita ganti menjadi posisi yang sebaliknya. Nah, perhatikan contoh berikut. Ya, kalau kita lihat ya sekarang, karena ini ditulis dengan proyeksi Fisher, maka kalau kita perhatikan ada 2 buah karbon kiralnya. Ada 2 karbon kiral. Maka kalau kita perhatikan berarti karbon kiralnya ada 2. Secara kemungkinan, nah ini akan kita dapatkan nantinya, ya. Katakanlah ini karbon kiral yang kedua, ini karbon kiral yang ketiga, kita tandai. Berarti kalau secara kemungkinan yang kedua itu, misalnya yang kedua nih, berarti kemungkinannya adalah R, ya. Kemudian kalau R, berarti yang ketiganya kan bisa
S. Atau bisa juga yang keduanya adalah R, yang ketiganya adalah R. Ya. Berikutnya adalah yang keduanya kita tukar. Ini adalah S, kemudian yang ketiga juga S. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya adalah ini S, yang kedua, yang ini adalah R. Maka dengan demikian kita mendapatkan 4 buah kombinasi, 4 buah kemungkinan. Ya, berarti di sini adalah 2R 3S. Ini adalah 2R 3R. Kemudian 2S 3S dan 2S 3R. Dan kalau kita perhatikan, ya, berarti kita akan dapatkan 2R 3S, 2R 3R, 2S 3S, 2S 3R. Jadi kalau kita lihat di sini dengan adanya 2 buah atom karbon kiral di sini, berarti kita mendapatkan kemungkinannya adalah 4 buah senyawa. Ya. Nah, demikian. Berarti ada 4 buah senyawa yang berbeda. Nanti kita akan dapatkan itu. Nah, kemudian bagaimana halnya dengan yang karbon kiralnya lebih dari 2, misalnya 3. Nah, kita lihat yang berikut. Berikut yang memiliki atom karbon kiralnya ada 3. 1, 2, 3. Ya. Nah, kalau atom karbon kiralnya ada 3, maka secara kemungkinan adalah seperti ini. Nomor 2, 3, 4. Nah, berarti yang pertama adalah kemungkinannya R, R, R semua. Kemudian berikutnya adalah R, R, S. Nah, ini diganti. Berikutnya yang kita ganti adalah yang depannya. Berarti ini S, R, S. Selanjutnya R, S, R. Ya. Berikutnya adalah, nah, sampai yang terakhir itu adalah S, S, S. Jadi kalau kita perhatikan di sini jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 kemungkinan. Ya. Kalau kiralnya tadi 1, kemungkinannya 2. Kalau kiralnya 2, kemungkinannya 4. Kalau kiralnya ada 3, kemungkinannya 8. Ya. Maka dengan demikian kita dapat simpulkan rumusnya nanti adalah 2N kuadrat. N adalah atom karbon kiral. Ya. Maka dengan demikian kalau atom karbon kiralnya ada 4, maka rumusnya adalah 2 berpangkat N. Maka dengan demikian kalau misalnya untuk 4 buah atom karbon kiral, maka nanti isomernya ada 2 berpangkat 4. Ya. Berarti jumlahnya nanti adalah 16. Jadi demikian syaratnya, menghitung kemungkinan ada berapa kemungkinan kita mendapatkan isomernya. Ya. Demikian. Untuk yang memiliki 2 atom karbon kiral. Nah, sekarang kita perhatikan untuk senyawa yang berikut ya. Berarti kita lihat, karena ini adalah precipicer, berarti kita tulis bahwa di sini dia memiliki 2 buah atom karbon kiral. Sekarang kita fokus dulu pada atom karbon kiral yang kedua. Nah, pada atom karbon yang kedua di sini, ya, berarti kita pindahkan ke sini, ya. Berarti dia mengikat apa? Ada OH, kemudian CHOH, CH2OH. Nah, kalau dalam hal ini kita nulisnya, kalau karena fokusnya pada atom karbon yang kedua, berarti yang lain itu bisa sebenarnya kita gabung, ya. Nah, berikutnya kita tentukan urutannya. Urutannya adalah, nah, seperti biasa, ini adalah nomor atomnya. H ada 8, kemudian C adalah 6, ini juga ada 6. Ya, berarti kita bandingkan. Tentu yang pertama adalah jelas, itu adalah OH.
Ya. Yang kedua, sebenarnya kita membandingkan antara yang atas. Atas ini adalah gugus aldehid, ya. Aldehid. Nah, dimana nanti kalau aldehid seperti biasa bahwa ini ada kesetaraan dengan ketan rangkap 2, kesetaraannya dengan ketan tunggal, ya. Nah, kita bandingkan dengan yang satu lagi, yaitu CHOH. Berarti yang di bawah itu berarti dia, yang ini kita bandingkan, berarti COH, kemudian berarti dia mengikat ke sininya mengikat H, ya, ke bawahnya dia mengikat C lagi, CH2OH kalau mau dilengkapi. Nah, kita bandingkan antara yang aldehid dengan yang bawah ini. Jelas bahwa CO sama, nih CO juga ada sama. Kemudian yang di sini adalah CC, sementara ini masih ada CO. Maka dengan demikian aldehid memiliki prioritas yang lebih tinggi, ya. Baru kemudian yang C yang di bawahnya. Maka dengan demikian berarti untuk yang ketiga, ya, itu berarti CHOH kemudian CH2OH, ya. Nah, kalau kita udah dapatkan itu, baru kemudian seperti biasa kita harus proyeksikan, ya. Karena H di sini adalah di posisi yang horizontal, berarti dia mendekati kita. Nah, kalau dia mendekati kita, mungkin bisa dilihat di sini mendekati kita, ini adalah 1, yang atas nomor 2, berarti ini harus kita jauhkan. Nah, dijauhkan dari kita, ya. Ini tadi adalah 1, ini adalah 2, ya. Anda bisa lihat di sini, ya, bahwa ini adalah searah dengan jarum jam. Maka kesimpulannya adalah, ya, untuk karbon kiral yang kedua ini adalah R. Berarti nanti kita harus tulis, kalau itu adalah R, maka kita harus tulis yang bentuk segitiga begininya, ya. Berarti kalau di sini adalah OH, ini harus tentu adalah CHO, ya. Yang ini adalah CHOH, CH2OH, ya. Melengkapi seperti tadi 1, 2. Nah, ingat yang perlu diperhatikan adalah tentu tidak hanya Anda menentukan adalah R dan S-nya, tetapi juga menuliskannya dalam bentuk seperti ini. Karena kan kalau Anda cuma tuliskan R di sini ataupun S-nya, nanti tidak akan kelihatan bahwa itu benar R atau bukan. Nah, itu adalah untuk C yang kedua. Ya, simpulannya untuk C yang kedua adalah R. Nah, berikut kita jelaskan pada karbon kiral yang ketiga. Karbon yang ketiga, yang kiral yang ketiga. Nah, kita pindahkan seperti biasa. Nah, kita pindahkan nih, ya, kita bikin dulu, ya. Seperti biasa kita pindahkan ke sini dulu. Kemudian kalau yang tidak fokus kita hanya di sini, sehingga yang lainnya bisa digabung penulisannya, ya. Nah, maka dengan demikian, ya, seperti biasa bahwa berarti prioritas pertama itu adalah di sini kan ada OH, ya. Nah, OH itu adalah yang pertama karena nomor atomnya 8. Yang kedua. Nah, kedua seperti tadi disampaikan, ya, berarti dia mengandung apa saja. Berarti kita membandingkan antara bagian atas dengan bagian bawah. Nah, bagian atas berarti apa yang diikat, berarti ini C, OH, ini H, ini adalah C. Ya, kalau mau lengkap OH. Membandingkan dengan yang di bawah C, ini adalah CH2OH, ya. OH. Ya. Berarti yang kita bandingkan ini harus kita tulis ada 3 buah ikatan, ya. Karena satunya lagi adalah mengikat pada karbon kiralnya. Maka dengan demikian kalau kita bandingkan, ya. Nah, mungkin yang sama dulu nih, CO sama, ini ada sama, ya. Kemudian CH juga ada sama, ya.
Kemudian baru kita lihat nih CH. Sementara kalau yang ke atas ada CC. Cukup sampai CC aja kita bandingkan, ya. Nah, berarti dengan demikian maka yang lebih tinggi prioritasnya adalah bagian yang di atas, ya. Berarti kita tulis aja dulu. Berarti yang atas itu kan CHOH, CHO. Kemudian ini yang kedua, yang ketiga tentu adalah CH2OH. Yang keempat tentu adalah H dalam hal ini. Ya. Nah, kebetulan baru kemudian langkah kedua adalah kita proyeksikan agar yang memiliki prioritas yang terendah itu berada di jauh dari kita. Sebenarnya kalau kita bandingkan dengan yang pertama, berarti posisinya sama persis dalam arti kata di sini tadi yang di kanan juga, kemudian yang berikutnya adalah yang di atas juga. Dan kalau kita lihat menggunakan model pakai begini, ya, ini adalah 1, ini adalah 2, ini adalah 4. Kita tinggal putar. Nah, Anda bisa lihat, ya, itu udah menjauhi dari kata, ya. Ini adalah 1 tadi, 1 ke 2. Anda bisa lihat di situ bahwa searah dengan jarum jam. Maka dengan demikian, ya, kalau searah dengan jarum jam maka harus kata tulis bentuk yang seperti yang tadi dulu sebut 3 begini, ya. Sebenarnya pernah kita nulis OH-nya di mana? Bebas sebenarnya. OH-nya di sini boleh, ini boleh, di sini boleh, ya. Kalau misalnya di sini kita OH misalnya, ya tentu kalau yang berikutnya harus sesuai dengan urutan. Karena ini kita harus bikin R, berarti di sini adalah CHOH, kemudian CHO, dan di sini adalah CH2OH, ya. R, ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ya, ternyata contoh yang kita berikan itu adalah kedua-duanya untuk kedua atom karbon kiralnya adalah berupa R, ya. Jadi kesimpulannya adalah untuk karbon kedua adalah R, karbon ketiga adalah R juga. Nah, berikut kita akan lihat kan contoh berikut, ya. Ini senyawanya berarti dia memiliki 2 buah atom karbon kiral. Nah, dengan demikian, kalau ini adalah proyeksi Fischer, dengan mudah kita bisa bikin atau menuliskan enantiomernya, ya. Jadi kita tuliskan, ya. Jadi kalau enantiomer itu kan merupakan bayangan cermin. Ini OH dekat ke cermin, berarti nulisnya di sini OH gitu, ya. Mungkin juga H yang jauh dari cermin, ya. Jadi dengan mudah sebenarnya Anda bisa menuliskan enantiomer dari masing-masing senyawa tersebut. Mungkin juga kalau yang kedua, ya, yang kedua. Nah, sama kita bikin dulu polanya, ya. CHO, kalau yang atas dan bawah berarti tidak akan berpengaruh. Yang berpengaruh itu adalah kiri dan kanan. Nah, seperti ini nih, OH berada di kanan atau mendekati. Nah, ini juga akan mendekati juga, ya. Demikian juga kalau yang ini, H-nya menjauh mendekati ke cerminnya, ini juga mendekati. Berarti OH yang jauh. Nah, kalau kita harus tandai, misalnya ini adalah A dengan B, kemudian ini adalah C dan D. Maka kalau kita simpulkan nanti, maka sinyal A dan B, nah ini yang disebut dengan enantiomer, ya. Kemudian C dan D merupakan enantiomer juga, karena merupakan bayangan cermin yang satu terhadap yang lainnya. Tapi kalau secara keseluruhan A, B, C, dan D, kesemuanya itu disebut sebagai stereoisomer. Ya, jadi keempat ini adalah disebut dengan stereoisomer. Terus bagaimana hubungannya antara A dengan C misalnya, ya, A dan C. Nah, tolong Anda perhatikan A dan C, perbedaannya ada di mana, ya. Kemudian atau B dan D juga sama, Anda bisa lihat juga perbedaannya apa, ya.
termasuk juga A dan D, serta A dan D berarti B dan C. Nah, kalau kita lihat semuanya ini ya, A dan C, B dan D, A dan D, B dan C. Nah, semuanya itu kan ada di stereoisomer semua. Ya. Jadi boleh kita katakan bahwa nah, ini semua senyawa ini ya dikatakan sebagai stereoisomer yang bukan enantiomer. Jadi semuanya ini ya, yang 4 ini merupakan apa yang disebut dengan diasromer. Atau senyawa ini dikatakan diasromer karena merupakan stereoisomer tetapi dia bukan enantiomer. Nah, itu istilahnya. Nah, untuk tugasnya Anda tinggal lihat dan perhatikan, tulis masing-masingnya, kemudian jelaskan perbedaannya. Misalnya A dan C, A-nya ditulis dulu, C-nya ditulis dulu. Simpulkan apa yang berbeda. Kemudian B dan D sama juga, gitu tugasnya. Silakan nanti Anda bikin di tugasnya. Ya. Nah, kenapa kita bicara tentang diasromer? Nah, beda nggak enantiomer dengan diasromer? Nah, itu nanti akan berbeda. Karena kalau enantiomer mempunyai sifat fisika dan kimia yang sama. Sementara kalau diasromer itu nanti sifat fisikanya bisa berbeda. Nah, ini kita manfaatkan sifat ini nanti ketika kita harus memisahkan enantiomer murni. Nah, mungkin di akhir bab nanti akan kita perlihatkan dengan lebih jelas. Nah, perhatikan contoh berikut. Kita akan jelaskan atau bicarakan tentang senyawa meso. Secara umum, stereoisomer itu jumlahnya adalah 2 berpangkat N, di mana N itu adalah kiral. Pertanyaannya adalah, apakah benar bahwa semuanya itu adalah merupakan stereoisomer? Nah, nanti kita akan lihat. Ada kasus-kasus tertentu mungkin barangkali kita akan perhatikan di sini. Nah, kalau di sini ada senyawa A dan B, ya. Senyawa A dan B secara umum kita perhatikan di sini, ini merupakan A dan B ini adalah seolah-olah merupakan bayangan cermin yang satu terhadap yang lainnya, ya. Nah, sekarang kita perhatikan yang B. Nah, melihat yang B nih. Seperti yang sebelumnya disampaikan di awal adalah bahwa pressure itu bisa diputar 180 derajat. Apa jadinya? Ya, tentu seperti yang Anda bisa lihat di sini. Kalau diputar 180 derajat berarti ya kita putar begini, ya. Nah, dengan demikian kita bisa tuliskan. Anda bisa perhatikan lagi. Putar 180 derajat, yang atas jadi bawah, yang bawah jadi atas. Yang kanan jadi kiri, yang kiri jadi kanan. Ya, maka dengan demikian bisa kita tulis ulang sebenarnya. Berarti dia akan menjadi ini sebenarnya yang ini, ya. Kemudian kita perhatikan. Nah, berarti yang di bawah C-nya nih sekarang nih, berarti dia sebelah kanan. Ya, yang berikutnya dia putar juga, nanti dia akan kembali juga merupakan OH-nya di bagian kanan. Dan kalau kita perhatikan di sini, ini adalah CO2H yang ini, ya. Dan kalau kita lihat dan saksikan sekarang bahwa yang anggap ini adalah kita tulisnya B aksen, bahwa ternyata antara A dan B aksen bagaimana? Anda bisa lihat, nah. Ternyata bahwa antara A dan B aksen itu adalah merupakan senyawa yang sama. Atau ini bisa diimpitkan dengan B. B aksen itu bisa diimpitkan dengan A. Artinya adalah bahwa A dan B aksen ini adalah senyawa yang sama. Ya. Dan kita tahu juga bahwa tadi, ya, karena ini berasal dari B, ya, B aksen itu berarti sama dengan B, ya. Berarti dengan demikian sesungguhnya A dan B itu adalah senyawa yang sama. Nah, terus bagaimana mungkin bahwa senyawa yang memiliki atom karbon kiral, dia itu bisa memiliki
apa namanya, isomernya, stereoisomernya itu sama gitu. Nah, kita akan lihat apa alasannya, ya. Nah, salah satu alasannya di sini adalah bahwa dia itu mempunyai simetri, ya. Ada bidang simetri di pada senyawa tersebut. Bidang simetri itu adalah bidang yang membagi sama banyak, sama besar, kiri dan kanan, atau atas dan bawah. Perhatikan pada contoh A dan B. Kita bisa lihat di sini, ya. Nah, kalau kita lihat itu sama aja kan antara yang atas dengan yang bawah, ya. Demikian juga kalau yang ini senyawanya, ya. Berarti kedua senyawa ini adalah memiliki bidang simetri. Jadi karena dia memiliki bidang simetri, maka itulah yang menyebabkan senyawa A dan B itu adalah senyawa yang sama. Dan ini yang disebut dengan senyawa yang meso. Dia memiliki bidang simetri, dia memiliki atom karbon chiral, tetapi dia sifatnya sama dengan antara A dan B. Nah, kita lihat lagi contoh-contoh yang lainnya untuk senyawa yang meso ini. Nah, perhatikan contoh yang ini. Nah, bagaimana contoh yang kalau kita tandai dengan C dan D, ya. Jadi kalau kita perhatikan, ini adalah CO2H, ini adalah OH, ini adalah OH juga, ya. Ini merupakan cerminan terhadap yang lainnya. C dan D adalah merupakan sepasang enantiomer. Tetapi apakah kalau kita perhatikan, apakah senyawa ini juga memiliki bidang simetri? Nah, kita perhatikan. Kalau kiri dan kanan udah jelas-jelas tidak, karena memang OH-nya satu di kiri, yang ini nih di kanan, ya. Satu di kanan, satu di kiri, maksudnya gitu, ya. Nah, bagaimana kalau yang atas, yang bawah seperti yang tadi? Kita cek ya, perhatikan. Nah, nih. Kalau ini katakanlah, kalau dia bidang simetri berarti ini OH. Nah, di sini mestinya juga ada OH. Ya, ini H, ini juga harusnya ada H. Berarti ini bukan merupakan bidang simetri. Ya. Berarti dengan demikian kalau yang kedua, bagaimana yang kedua? Kalau yang D, ini H, ini OH, ya. Jadi bukan merupakan, yang ini juga bukan merupakan bidang simetri. Jadi kalau demikian, kalau untuk senyawa yang kita bahas di sini, ya berarti walaupun secara teoritis itu adalah 2 berpangkat N, di mana N itu adalah chiral, tetapi kalau dilihat di sini berarti isomernya hanya ada 3. Karena senyawa yang pertama dan yang kedua itu adalah senyawa meso. Dalam arti kata dia adalah senyawa yang sama. Nah, demikian. Kita lihatkan dengan contoh-contoh yang lainnya untuk senyawa yang meso yang memiliki bidang simetri. Kita lihat dulu senyawa yang pertama untuk yang ini. Maka seperti yang tadi, bahwa caranya adalah kita perhatikan dulu apakah dia punya bidang simetri atau tidak. Ya. Nah, kalau ini sini, nah, ya, sini CH3, yang bawahnya juga CH3. Ini H, ini juga H. Ini Cl, ini juga Cl. Ya. Berarti dengan demikian ini juga merupakan senyawa meso nantinya. Ya. Demikian juga kalau yang ini. Ya. Ini bidang simetrinya ada di tengah. Ya. Sama. OH, OH, OH. Ya. Sama. Sekarang kita lihat yang contoh yang berikut. Ini CH2. Ini syaratnya adalah yang atas, yang bawahnya juga kuncinya juga harus sama. Ya. CH2OH, CH2OH. Nih yang membagi yang sama. Ini OH, ini OH, ini OH, ini OH. Nah, maka dengan demikian Anda bisa simpulkan yang mana atau bagaimana ciri dari senyawa meso tersebut. Ya, bidang simetrinya benar nggak dia punya bidang simetri dalam. Sekarang Anda lihat, ya, saya rubah salah satunya nanti. Nah, kalau di sini C-nya kita tulis agak 3 seperti ini. Ini bawahnya adalah CHO juga. Kemudian yang lain gugusnya ini adalah OH.
Ini kita bikin OH. Kemudian ini adalah H. Ini juga ada H. Ini adalah H. Nah, sekarang kita ganti. Ini kita ganti dengan BR. Pertanyaannya adalah, apakah senyawa yang ini punya bidang simetri atau tidak? Soal yang kedua adalah masih dengan 3 buah atom karbon kiral, tetapi di sini OH yang kedua atau C yang ketiga itu diganti dengan F. Nah, pertanyaannya sama. Apakah senyawa ini memiliki bidang simetri dalam atau tidak? Jawabnya kalau punya, tunjukkan ada di mana. Dan kalau tidak, berikan alasannya. Nah, demikian tugasnya. Sekarang kita lanjutkan dengan senyawa kiral yang siklik. Nah, ini adalah senyawa siklik, ya, siklopropana. Dan kalau kita perhatikan, apakah di sini dia memiliki karbon kiral atau tidak? Nah, ini kita tandai misalnya dengan yang ini. Yang pertama, apa aja yang terikat? Yang jelas yang pertama itu adalah H, ya. Yang di sini langsung ada H. Yang ikat ini lagi apa? CH3. Yang ini CH3. Kemudian ini ikat apa lagi? Di sini CH2 yang ini, dan di sini ngikat apa lagi? Mengikat C, di mana C ngikat CH3 dan ngikat H. Nah, dapat kita perhatikan di sini adalah bahwa karbon ini dia mengikat H, CH3, CH2, C, CH3. Artinya kalau kita perhatikan di sini, ya, kita lihat bahwa memang yang diikatnya itu adalah keempat senyawa yang berbeda. Maka dengan demikian senyawa ini jelas bahwa ini adalah merupakan atom karbon kiral. Ya. Nah, kalau Anda cek lagi nanti untuk yang C yang ada di sini misalnya. Nah, kira-kira sama atau tidak? Ya. Dan kalau kita perhatikan di sini jelas bahwa C ini juga mengikat H. Sama, ini juga udah. Berarti C juga ngikat CH3, sama persis. C ngikat CH2 untuk ke sini, sama. Dan C ngikat C, CH3 dan H. Ini sama. Dan kalau kita perhatikan berarti kedua karbonnya di sini adalah kiral dan urutannya adalah berarti yang paling tinggi prioritasnya adalah C, CH3, kemudian CH2, dan ini adalah yang ketiga, dan yang terakhir adalah H. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Ini sesungguhnya R atau S. Kalau kita misalkan ini sebenarnya bebas. Satu di sini boleh, satu di sini juga boleh. Ya. R atau S. Nah, kalau kita misalkan dengan contoh yang ada di sini, ya. Kita bisa lihat bahwa nah, berarti C yang nomor 1 ada di sini nih. 1, saya tandai. Berarti ini adalah 2. Ya. 1 dan 2. Nah. Kemudian ini CH3-nya. Ya, CH3 bagian atas kan bentuknya begini nih, ya. CH3-nya bagian atas seperti ini, ya. Kita perhatikan. Nah, dijauhkan dari Anda yang lihat. Berarti antar H-nya udah jauh. Yang H ujung ke sini. Ya, berarti dia akan, kalau kita perhatikan 1, 2, 1, 2. Berarti dia akan searah dengan jarum jam. Maka dengan demikian, ini sebenarnya kalau di sini adalah R. Ya. Demikian juga kalau yang kedua. Nih. Untuk yang kedua kita lihat C yang di sini maksudnya. Nah, kalau yang C yang di sini juga sama. Ini adalah yang pertama. Kita tandai. Ya, ini yang pertama, ini yang kedua. Yang ketiga adalah CH3. Yang hadapnya adalah ke bawah. Ya. Nah, biar nggak salah ini yang kedua ya. Ini yang ke 1. Tandai juga, ini 1 sama kebetulan ya. Ini 1, ini 2. Ya. Sekarang Anda perhatikan ya, H-nya itu kan bukan menghadap ke Anda.
yang diharapkan bukan menghadap ke Anda, tapi harusnya adalah menjauhi. Maka kalau kita perhatikan di sini, nah, kita udah balik. H-nya udah menjauhi, ya. Maka kalau kita perhatikan ini 1, ini 2, 1, 2. Nah, kita lihat juga di sini adalah ini adalah R. Dan memang kalau kita perhatikan, ya, dibandingkan yang tadi kita menggunakan rantai lurus, untuk yang kiral dalam bentuk siklik ini agak lebih sulit penentuan R dan S-nya. Ya. Dengan demikian, senyawa ini, ya, untuk C yang pertama atau C yang kedua di sini dua-duanya adalah merupakan R. Ya. Dengan demikian sebenarnya kita bisa menuliskan ke stereoisomernya. Kalau ini adalah bentuknya adalah RR, kalau mengganti R dan S-nya, ya berarti kita tinggal dapatkan. Kalau untuk yang SS berarti kita tulis, ya, berarti cuman menempatkan yang berlawanannya CH3 nih kita ganti posisinya di bawah, kita ganti dengan yang atas, ya, H-nya taruh di bawah. Demikian sebaliknya, CH3 taruh di bawah, H-nya taruh di atas. Berarti ini adalah S. Ya. Nah, kemudian tentunya memiliki stereoisomer yang lain, ya. Kita perhatikan seperti tadi. Nah, kalau ini CH3, ini adalah H. Nah, ini CH3. Ini adalah H. Nah, kalau kita lihat, karena tadi kita berpatokan di sini 1, di sini 2, maka berarti di sini tadi kalau yang atas adalah R, berarti 1 R, ya. Ini adalah S, 2 S. Kalau yang ini berarti 1 S, 2 S. Demikian juga kalau yang satu lagi berarti isomernya yang lain, ya. Ini, ya, ini CH3, ini adalah H, ini adalah H, ya. Berarti ini adalah, berarti kalau yang bawah tadi adalah ini sini, satunya adalah S, 2 R. Secara umum kita akan dapatkan 4 stereoisomer, ya. Secara umum dapatkan 4 stereoisomer. Tetapi apakah memang benar ada 4 stereoisomernya? Nah, kita cek seperti yang tadi, ya. Nah, sekarang kita perhatikan dua buah senyawa ini. Apakah dua senyawa ini adalah senyawa yang sama atau tidak? Ya. Dan coba seperti yang tadi kita akan lihat, kalau ini kita putar, ya, diputar 180 derajat, apakah menghasilkan senyawa yang sama atau tidak, ya. Di ini kita putar, ya. Nah, nanti Anda akan buktikan bahwa nanti akan hasilnya setelah diputar 180 derajat itu adalah seperti yang disampaikan sebelumnya, bahwa kalau dia diputar 180, yang atas jadi bawah, bawah jadi atas, kiri jadi kanan, kanan jadi kiri, ya. Berarti dengan demikian, ini kalau Anda putar 180, maka hasilnya nanti adalah ini, ya. Ini hasilnya yang diputar 180. Dan ternyata ketika Anda putar 180, mengakibatkan ini menghasilkan senyawa yang sama dengan senyawa yang kedua. Ya, berarti antara 1R dan 2E, 1R 2S dan 1S 2R itu sesungguhnya adalah merupakan senyawa yang sama karena merupakan senyawa meso. Nah, tadi udah dijelaskan juga bahwa senyawa meso itu harus punya bidang simetri. Nah, kalau kita lihat di sini, mana bidang simetrinya? Bidang simetri itu adalah bidang yang membagi sama banyak sama besar. Nah, itu adalah bidang simetrinya. Demikian juga kalau yang ini. Nah, itu adalah bidang simetrinya. Cara pemisahan campuran racemic. Seperti yang kita tahu bahwa campuran semik itu adalah campuran sebanyak antara R dan S. Dan kita tahu juga bahwa campuran racemic ini adalah
merupakan campuran dari sebuah antara enantiomer yang satu dengan yang lainnya, yang memiliki sifat fisika dan sifat kimianya yang relatif sama. Terus kalau kita ingin memisahkan menjadi enantiomer murninya seperti apa? Ya. Nah, caranya adalah dengan cara mereaksikan dengan senyawa yang juga kiral. Nah, nanti kalau kita mereaksikan dengan senyawa yang kiral, ya, maka akan dihasilkan justru nanti adalah sepasang diastromer, ya. Nah, seperti yang kita tahu bahwa diastromer itu biasanya memiliki sifat kimia dan sifat fisika yang berbeda, sehingga lebih mudah dipisahkan, ya. Jadi katakanlah ini kalau secara umum kita lihat dulu, ini satuan R dan S, senyawanya, kemudian kita reaksikan dengan senyawa yang kiral, ya, katakanlah ini, ya, senyawa yang kiral, maka nanti hasilnya adalah yang R itu akan bereaksi dengan yang kiral itu tadi, ya. Ini hanya perumpamaan saja sementara waktu. Kemudian yang S juga akan bereaksi dengan K juga, senyawa yang kiral itu tadi. Nah, nantinya, ya, kedua senyawa ini, campurannya ini, ya, ini bukan lagi merupakan enantiomer, tapi adalah merupakan stereoisomer. Artinya kalau dia sudah berupa diastromer, berarti sifat kimia dan sifat fisikanya sudah berbeda. Dengan demikian, kalau ini merupakan diastromer, maka dengan mudah itu bisa dipisahkan. Di ujungnya nanti tentu kita harus murnikan kembali sehingga R dan S dalam bentuk murni bisa kita dapatkan, atau enantiomer murni sudah kita bisa dapatkan. Nah, peristiwa pemisahan inilah yang disebut dengan resolusi. Jadi resolusi itu adalah pemisahan campuran racemic menjadi senyawa enantiomer murni. Untuk lebih jelas kita akan lihat yang berikut. Karena tadi kita sampaikan bahwa dia membentuk campuran diastromer, maka dengan mudah akan kita pisahkan, ya. Mungkin salah satunya nanti kita ambil dulu yang bagian R-nya, ya. R dari RCO2- dan RDS-nya, campuran RS. Nah, kita basahkan dulu, ya. Setelah kita basahkan, H-nya nanti ini dia ada H+-nya, nanti akan OH- akan ikat H+ yang ada di sini sehingga nanti akan membentuk RNH2, ya. Nah, kemudian berarti di sini akan membentuk R dari RCO2-. Nah, kemudian R dari RCO2- ini kita asamkan sehingga nanti dia menjadi RCO2H, ya. Kemudian dengan cara yang sama sebenarnya untuk bagian yang SS-nya juga kita akan reaksikan juga. Kita reaksikan dengan OH-, nanti Anda cari hasilnya apa dan apa, tinggal dilengkapi dalam tugas, kemudian diasamkan sehingga nanti hasilnya adalah SRCO2H. Maka dengan demikian, ya, pasangan enantiomer yang di awal itu dia sudah masih sama, masih bercampur, ya. Sekarang kita sudah dapatkan enantiomer murninya. Di sini kita dapatkan RCO2H dan di sini adalah SRCO2H. Artinya di sini adalah antara yang R dan S itu sudah terpisah. Dalam arti kata kita sudah mendapatkan enantiomer murni. Ya, mungkin demikian yang bisa disampaikan untuk penulisan R dan S. Tadi kita udah bahas beberapa hal. Di antaranya tadi adalah kita udah bahas juga untuk atom karbon kira yang lebih dari 1, mungkin 2, mungkin 3, atau bisa jadi 4, ya. Kemudian juga dalam bentuk RS, dalam bentuk senyawa siklik juga bisa kita tentukan juga. Kemudian yang terakhir bagaimana kita memisahkan campuran racemic ini. Karena seperti yang kita tahu bahwa biasanya dalam hal biologi mungkin reaksi-reaksi yang terjadi dalam tubuh biasanya yang berguna atau yang bermanfaat itu mungkin hanya salah satunya saja, ya. Atau dalam arti kata mungkin saya tambahkan tugasnya aja. Tugasnya adalah apa sih manfaatnya
kita mempelajari R dan S, terutama untuk reaksi-reaksi yang berhubungan dengan enzim. Ya, mungkin itu tugasnya. Demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.